Walaupun saya mendatangi praktisi itu benar-benar praktisi, benar-benar dukun, akan tetapi kenapa saya mengatakan settingan? Begini, saya mengatakan settingan itu karena saya sudah janjian. Saya sudah janjian melalui telepon, melalui GPS atau Google Maps, atau sudah di Sherlock. Kalau saya sih jawabannya simpel ya. Apa namanya? Mengenai gerbek dukun bisa dilihat dari power di saat pengejaran, di saat melawan dukun santet itu. Kelihatan banget mana yang settingan, mana yang enggak, mana yang benar-benar ilmu, mana yang enggak. Ahli hikmah adalah orang yang ahli berdoa, orang yang ahli berdoa memohon kepada Allah, bukan ahli klenik, bukan ahli sulap. Santet itu ada beberapa cara kerjanya santet. Jadi santet itu tidak butuh foto, santet itu tidak butuh boneka, santet itu tidak butuh paku, beling ataupun tanah kuburan, apalagi rambut, apalagi celana dalam, baju dalam, kotang ya. Mohon maaf itu. Jadi tidak butuh seperti itu. Dukun kalau masih minta hal-hal seperti itu dukun gadungan, dukun palsu. Kalau misalkan sahabat-sahabat tanya, Gus kok bisa tahu cara kerja santet? Apakah Gus itu bisa nyantet? Jujur saja, saya bisa nyantet. Mohon maaf, jujur saja, saya bisa nyantet. Dan saya belajar santet, ilmu santet itu hampir menghabiskan uang 200 juta lebih. Dan itu saya hanya bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui cara kerja santet itu seperti apa. Terus dunia santet itu seperti apa? Seperti itu. Kalau saya tidak tahu dunia santet dan saya tidak tahu cara kerja menyantet, maka saya tidak bisa mengobati orang yang terkena santet. Bagaimana saya bisa mengobati orang terkena santet kalau saya tidak bisa nyantet? Saya mengambil sisi positifnya. Misalkan nih, ada saudara kita yang ada di Aceh sana, mengkritik saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa. Saya begini, saya itu terus terang, wallahi demi Allah dan demi Rasulullah dan demi syafaatnya baginda Rasulullah, saya bersumpah, saya sebetulnya menyukai dan saya itu sependapat dengan, bahkan saya mendukung, memberikan apresiasi terhadap saudara saya yang ada di Aceh sana, Saya mendukung, bukan berarti saya itu supaya saya tidak dikritik, enggak, bukan. Walaupun saya dikritik sama beliau, saya pun juga lapang dada, saya persilahkan, silahkan dikritik saya, nggak apa-apa. Demi untuk membangun potensi kejiwaan saya, potensi spiritualis saya, potensi keimanan dan ketakwaan saya, silakan kritik saja saya buka lebar, saya tidak tidak menjadi surut niat saya, semangat saya untuk berkreasi atau berkreativitas atau memberikan sebuah karya. Begini sahabat-sahabat, mengenai masalah video-video antara settingan ataupun real, begini saya menjawabnya begini. Settingan ataupun real itu masa bodoh buat saya itu tidak penting. Akan tetapi begini, saya menjawabnya begini. Saya menjawabnya ini untuk pribadi saya, untuk pengalaman saya, untuk kejiwaan saya, untuk spiritualis saya, untuk keimanan saya. Saya menjawab tidak ada sesuatu yang real di dunia ini. Semua di dunia ini, sepengalaman saya, sepengetahuan saya, semua itu adalah settingan. Semua ini adalah settingan, dan selagi dunia ini masih ada, itu tempatnya panggung sandiwara, tempatnya halusinasi, tempatnya ilusi. Jadi ini semua settingan, di dunia ini semua settingan. Kenapa saya katakan settingan? Begini, settingan itu apa sih? Nah, kita harus memahami settingan itu apa. Settingan itu segala sesuatu yang direncanakan, ya, atau bahasanya bisa dikatakan begini, segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu sudah diatur ya, ditentukan, direncanakan. Misalkan nih, saya kan jauh-jauh dari Jawa Timur, yaitu di Ngawi ya, rumah saya kan Ngawi. Saya berangkat, saya mampir silaturahim ke mana tadi itu? Magelang ya.
di Magelang. Nah, setelah selesai dari Magelang, saya menuju ke Wonosobo ini, Dieng. Nah, setelah selesai dari sini besok atau nanti malam saya lanjut OTW ke yaitu Hotel Surya Yuda, yaitu ada di daerah Banjarnegara. Nah, jadi begini, itu semua sudah saya setting. Semua sudah saya atur, tanggal ini, jam sekian, hari ini, bulan ini, nanti saya akan ke sini, saya akan pakai pakaian ini, saya akan begini, semua itu saya atur. Semua itu saya rencanakan, semua sudah saya rencanakan. Tidak ada segala sesuatu yang tanpa rencana. Misalkan saya mendatangi dukun santet nih, apakah itu settingan? Iya, settingan. Saya jawab iya, betul, settingan sekali. 100%, 1000% settingan. Tidak ada yang real. Settingannya di mana? Settingannya begini. Walaupun saya mendatangi praktisi itu benar-benar dukun, akan tetapi kenapa saya mengatakan settingan? Begini, saya mengatakan settingan itu karena saya sudah janjian. Melalui telepon, melalui GPS atau Google Maps, atau sudah di Sherlock. Yang artinya apa? Tempat sudah ditentukan oleh mereka atau saya atau pihak saya. Seperti itu. Jadi selama ini konten-konten saya ini menurut di saya bukan saya tidak mau berpikir ke konten-konten orang lain, tapi ini ke saya. Nggak usah mikirin orang lain, tapi pikir diri saya sendiri saja, supaya saya bisa introspeksi diri. Nggak usah ngoreksi orang lain lah. Saya lebih baik mengoreksi diri saya. Secara psikolog, sahabat-sahabat bisa melihat saya. Apakah saya itu dusta, apakah saya itu jujur, sahabat-sahabat bisa melihat psikolog saya ya. Jadi saya kedinginan. Makanya saya pakai sarung tangan, saya pakai ini, saya kedinginan. Ini saya pakai celana ini, sahabat-sahabat. Kedinginan. Jadi lanjut kembali ke laptop ya, sahabat-sahabat, mengenai masalah settingan ataupun real. Saya katakan semua itu settingan, tidak ada yang real. Kenapa saya katakan settingan? Begini, seperti tadi, kembali ke tadi, saya mendatangi dukun santet itu, memang benar mereka itu dukun ataupun praktisi, yang artinya mereka itu masih di jejak atau di jalan yang menurut saya kurang baik, belum baik, atau bisa dikatakan masih perlu diajak kepribadian yang baik. Jadi kita tunjukkan dengan cara-cara yang baik juga, seperti itu. Walaupun sedikit, mungkin zaman sekarang kan zaman digital, zamannya elektronik. Jadi mungkin zaman dulu, zaman tahun-tahun yang dulu, leluhur-leluhur kita, ataupun bisa katakan para waliullah, para alim ulama, para guru-guru kita tercinta, saya sangat yakin, beliau-beliau pasti juga melakukan hal yang sama. Cuman belum ada digital, yang artinya tidak bisa direkam. Kalau sekarang kan zaman digital, bisa direkam. Kenapa direkam? Ada beberapa poin. Satu, kenapa saya merekam kegiatan-kegiatan Grebek Dukun, yaitu saya untuk menghindari tindak kriminal atau fisik. Yang artinya apa? Saya bisa mendapatkan barang bukti apabila terjadi olah fisik kepada diri saya ataupun kameramen ataupun tim saya, yang artinya apa? Di situ akan mendapatkan bukti-bukti yang otentik, yang real. Jadi itu bisa kami laporkan tindak pidananya atau konstitusinya, seperti itu. Jadi segala sesuatu kita sudah merencanakan. Saya sudah merencanakan nanti kalau saya dihantam pakai fisik, nah ini video ini bisa dipakai barang bukti. Walaupun HP saya dibanting sekalipun sama dukunnya, misalkan saya kalah, dibanting sama dukunnya sekalipun, toh masih banyak sahabat-sahabat channel-channel yang lain yang mengambil video saya dengan cepat, dan di situ bisa kita download lagi, kita laporkan ke pihak berwajib sesuai dengan konstitusi. Nah, karena negara kita negara konstitusi, negara hukum, yang artinya apa? Kita bisa mengendalikan atau kita bisa masuk ke ranah hukum apabila itu terjadi kepada kita atau saya. Seperti itu untuk poin pertamanya. Untuk poin keduanya, kenapa direkam? Itu bisa untuk kita ambil hikmahnya. Toh juga yang melihat konten-konten kita, konten-konten saya, itu tidak cuma orang tua saja, tidak cuma laki-laki, tidak cuma perempuan, tidak cuma kakek-kakek, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan masih anak kecil pun menonton, rajin istiqomah menonton.
Misalkan saya tidak live, mereka merasa ada yang kurang, seperti itu. Kangen rindu dengan saya. Jadi semaksimal mungkin saya memberikan sebuah hiburan atau tontonan. Anggaplah ini hiburan. Semua yang ada di media itu hanyalah sebuah hiburan. Sebuah hiburan. Suka silakan ditonton, kalau tidak suka tinggalkan, nggak usah ditonton. Ambil sisi positifnya, ambil sisi hikmahnya. Segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan sebenarnya mengandung hikmah. Tergantung kita, perilaku kita, tergantung kejiwaan kita, tergantung jasad kita, tergantung roh kita mau menerimanya dengan positif atau mau menerimanya dengan negatif. Kalau menerima dengan positif, insya Allah akan menjadi ladang keberkahan dan kemanfaatan. Kalau kita menerimanya dengan negatif, maka akan menjadikan sebuah kemalapetakaan, maka akan mengakibatkan sebuah dusta ataupun iri ataupun dengki ataupun kotornya hati dan kotornya pikiran, yaitu akan mengurangi tingkat kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi saya nggak mau panjang lebar. Sebelum misalnya begini, saya tidak mau menunggu dikritik sama saudara kita, saudara saya yang ada di Aceh. Kalaupun dikritik, kalaupun dikomentari, saya silakan. Ini media, ini sosial media, yang artinya apa? Siapapun boleh berkomentar, Saya nggak menghalang-halangi. Kalaupun mau dikomentari bagaimanapun, toh juga orang yang mencintai saya dan orang yang membenci saya itu nanti akan bisa dipertimbangkan. Mana yang banyak mencintai saya dan mana yang banyak membenci saya. Saya yakin, hakul yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau tujuan saya dan niat saya itu baik dan tulus dan lillahi taala, insya Allah banyak yang mencintai saya dibanding yang membenci saya. Seperti itu. Jadi saya tidak peduli siapapun yang membenci saya tidak peduli. Siapapun yang mengkritik saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah di mana saya bisa menaruh niat saya ini dengan niat yang baik. Saya akan menata, akan mengatur, akan men-setting niat saya. Hanya itu saja sahabat-sahabat. Jadi jangan membenturkan antara saya dengan praktisi lain, antara saya dengan saudara yang ada di Aceh. Jangan dibenturkan seperti itu. Jangan mengadu domba. Saya tidak suka diadu domba. Daripada mengadu domba, kalian saja sendiri yang langsung berhadapan sama saya. Begini. Toh juga begini ya sahabat-sahabat. Toh juga di antara praktisi-praktisi atau yang mengaku ustadz, mengaku gus, mengaku ini itu yang mengaku ahli hikmah, yang suka grebek dukun, bisa dilihat power tenaga dalamnya, atau di saat mengeluarkan tenaga dalam dan di saat mengeluarkan fisiknya untuk mengeluarkan sebuah keilmuan, itu bisa dilihat mana yang mengeluarkan power, mana yang tidak mengeluarkan power. Itu bisa dilihat mana yang serius, mana yang tidak serius. Secara psikolog di dalam video tersebut bisa dilihat sebenarnya. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ada kalanya yang cuma begini, begitu langsung si dukunnya jatuh, kan konyol. Sedangkan saya sendiri merasakan ngos-ngosan. Saya itu 6 tahun belajar tenaga dalam, 6 tahun belajar pernafasan. Capeknya minta ampun. Dan di sini saya bela-belain ini bukan pembelaan ya, ini hanya ungkapan jawaban dari sahabat-sahabat netizen, dari sahabat-sahabat GNS setia yang bertanya kepada saya. Maka saya hanya menjawab khusus untuk sahabat saya tercinta, untuk keluarga saya tercinta, keluarga GNS dan sahabat GNS. Jadi ini saya suguhkan, ini saya hidangkan untuk kalian sahabat-sahabat yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati. Begitu sahabat-sahabat. Jadi saya tidak peduli dengan apa kata orang lain, saya tidak peduli dengan praktisi orang lain. Bodoh amat, seperti itu ya. Amat sekarang aja sudah pinter, karena amat sekarang sudah banyak yang kuliah. Seperti itu. Jadi jawabannya simpel sahabat-sahabat. Kalau saya sih jawabannya simpel ya. Mengenai gerbek dukun bisa dilihat dari power di saat pengejaran, di saat melawan dukun santet itu. Kelihatan banget mana yang settingan, mana yang enggak, mana yang bener-bener ilmu, mana yang enggak. Begini sahabat-sahabat, bisa dilihat zaman sekarang ada enggak yang punya ilmu rawa rontek yang diperlihatkan. Konteksnya yang diperlihatkan, ilmu rawa rontek yang diperlihatkan. Atau bisa seperti ini ya, contohnya
Contoh kecil ilmu rawa rontek. Ilmu rawa rontek itu dibunuh, mati, tapi kalau nyentuh tanah hidup. Itu ilmu rawa rontek. Dan zaman sekarang itu sangat mustahil, kalaupun ada itu pasti sudah menyembunyikan diri dari pandangan manusia. Itu pertama. Dan kedua, adakah praktisi selain saya yang mengajak aparat, terus yang mengajak tamu-tamunya untuk menyaksikan live secara langsung seperti itu? Dan itu ada kesaksiannya. Dan nanti kapan-kapan saya akan bikin konten untuk menginterogasi beberapa saksi, dan saya suruh bersumpah, saya suruh bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah untuk untuk kesaksian, apakah saya menyogok mereka, apakah saya membayar pihak kemarin itu, pihak hukum kemarin, aparat kemarin, kepolisian yang membantu kita menggerebek dukun atau mendatangi dukun tersebut. Terus ada muridnya Habib Umar Al-Hafidz Yaman, terus sama mertuanya. Nah, nanti kita akan kapan-kapan kita akan bikin konten, kita akan mewawancarai mereka untuk kesaksian. Dan salah satunya adalah muhajir, sekarang jadi tim saya malahan. Jadi tim medis saya, karena dia itu paham dunia medis dan sedikit banyaknya paham tentang dunia medis. Makanya saya rekrut, saya ajak untuk pengobatan keliling Asia, karena tidak semua penduduk dunia ini sakitnya kena santet. Saya yakin banyak yang medis daripada non medis seperti itu. Kembali masalah pengobatan, ngomong-ngomong masalah pengobatan ya sahabat-sahabat. Jadi ada beberapa poin-poin penting tentang ciri-ciri mengenai masalah penyakit medis ataupun non medis. Nanti kita akan jawab lain waktu ya, kita akan bongkar-bongkar mengenai ciri-ciri santet itu seperti apa, dan ciri-ciri penyakit medis itu seperti apa, perbedaan antara penyakit medis dan penyakit non medis alias penyakit yang berbau santet. Dan di situ apakah penyakit santet itu kalau begini keluarnya keris, dan kerisnya kecil-kecil terus, dan begini keluarnya pasir, dan kalau pakai kelapa keluarnya begini, apalagi kelapa muda bukan kelapa tua. Dan itu bisa nanti saya bongkar-bongkar sahabat-sahabat, saya bongkar-bongkar supaya untuk pemahaman dan supaya sahabat-sahabat punya wawasan, punya pengalaman, supaya tidak mudah tertipu dengan praktisi-praktisi yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan ilmu hikmah, yang mengatasnamakan dunia pesantren, yang mengatasnamakan ustadz ataupun gus, yang mengatasnamakan dunia aulia, dunia para alim ulama seperti itu. Karena ilmu al-hikmah yang sesungguhnya adalah di mana al-hikmah, ahli hikmah adalah orang yang ahli berdoa, orang yang ahli berdoa memohon kepada Allah, bukan ahli klenek, bukan ahli sulap. Ya, sahabat-sahabat, seperti itu. Jadi seperti ini sahabat-sahabat. Makanya di pengobatan saya itu ya sebisanya saya aja. Saya cuma bisanya bismillah ya bismillah saja, nggak usah aneh-aneh. Kalau mereka sudah yakin, mereka sudah percaya, mereka sudah iman, kalau mereka meyakini sembuh, insya Allah niscaya Allah akan memberikan embun-embun tetesan kesembuhan di balik penyakitnya tersebut, akan diangkat penyakitnya. Itu semua kehendak Allah. Tidak ada manusia, tidak ada umat manusia wali sekalipun yang bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan Nabi dan Rasul sekalipun yang bisa menyembuhkan penyakit tanpa izin Allah. Seperti itu. Segala sesuatu ini atas izin Allah. Tidak ada orang yang mampu menyembuhkan penyakit. Tidak ada orang yang mampu memberikan kesembuhan. Tidak ada. Yang artinya apa? Manusia hanya bertugas berdoa, mengemis kepada Allah, memohon kepada Allah. Seperti itu. Jadi tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan, tidak ada manusia yang bisa melukai dan menyakiti, dan tidak ada manusia satupun di dunia ini, Nabi Adam sampai kiamat nanti, yang bisa mengangkat penyakit. Manusia hanya berdoa, manusia hanya berikhtiar. Seperti itu. Tidak ada. Jangan percaya. Percayailah dengan keyakinan, keimanan, ketakwaan kalian. Mari
Kita sadar diri, buka hati kita, buka pikiran kita secara logika, secara logis. Itu. Begini sahabat-sahabat. Santet itu ada beberapa cara kerjanya santet. Jadi santet itu tidak butuh foto, santet itu tidak butuh boneka, santet itu tidak butuh paku, beling ataupun tanah kuburan, apalagi rambut, apalagi celana dalam, baju dalam, kotang ya. Mohon maaf itu. Jadi tidak butuh seperti itu. Dukun kalau masih minta hal-hal seperti itu dukun gadungan, dukun palsu. Kalau misalkan sahabat-sahabat tanya, Gus kok bisa tahu cara kerja santet, apakah Gus itu bisa nyantet? Jujur saja, saya bisa nyantet. Mohon maaf, jujur saja, saya bisa nyantet. Dan saya belajar santet, ilmu santet itu hampir menghabiskan uang 200 juta lebih. Dan itu saya hanya bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui cara kerja santet itu seperti apa. Terus dunia santet itu seperti apa. Seperti itu. Kalau saya tidak tahu dunia santet dan saya tidak tahu cara kerja menyantet, maka saya tidak bisa mengobati orang yang terkena santet. Bagaimana saya bisa mengobati orang terkena santet kalau saya tidak bisa nyantet, kalau saya tidak punya ilmunya santet? Begini, secara logikanya saja, bagaimana saya bisa mengajarkan anak saya naik sepeda motor kalau saya tidak bisa naik sepeda motor? Bagaimana saya bisa mengajari anak saya hitung-hitungan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2? Bagaimana saya bisa mengajarkan anak saya kalau saya tidak bisa hitung-hitungan? Harusnya saya bisa menguasai terlebih dahulu, baru bisa membantu. Seperti itu. Saya bisa membantu anak saya naik sepeda motor kalau saya sudah bisa naik motor. Saya bisa membantu anak saya untuk hitung-hitungan matematika kalau saya sudah bisa matematika. Dan kalau saya bisa, seandainya begini, saya mau membantu fakir miskin supaya bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Bagaimana saya bisa membantu fakir miskin tersebut bisa buka warung, buka usaha kalau saya tidak punya bakat dan harta? Seperti itu. Kuncinya hanya itu, logika saja. Jadi orang yang mengaku bisa mengobati santet tapi nggak bisa menyantet itu bohong dan dusta. Jangan percaya. Apalagi sukma. Jangan percaya dengan orang-orang yang mengatakan bisa menarik sukma. Sukma itu apa sih? Sukma itu roh. Sukma itu nyawa. Emang manusia bisa mengambil nyawa? Emang manusia bisa mengambil roh? Seperti itu. Nggak bisa. Bohong, itu namanya dukun. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Wali Songo pun tidak mengajarkan seperti itu. Para alim ulama, mursyid-mursyid toreko sekalipun tidak mengajarkan seperti itu. Dan saya 12 tahun di pesantren, saya tidak pernah mendengarkan guru-guru saya mengatakan sebuah keilmuan menarik sukma, menarik roh. Tidak. Roh itu atau sukma itu roh. Roh itu ya nyawa. Yang bisa mengambil yaitu Allah. Walaupun semua itu atas izin Allah, tapi yang bertugas untuk mengambil roh ataupun ataupun nyawa itu hanya bertugasnya adalah malaikat. Ya, malaikat, seperti itu. Jadi begini sahabat-sahabat, saya nggak mau panjang lebar dan saya nggak mau mengomentari si A dan si B dan si C dan si D dan si sampai Z. Saya nggak mau, karena saya sudah diingatkan sama Kang Ujang Bustami, saudara saya, kakak saya, guru saya. Jadi saya diingatkan untuk banyak berdiam diri. Jadi abaikan orang yang bercuit-cuit, saya diingatkan seperti itu. Dan mohon maaf, sebenarnya saya lebih samina wa atokna sendikodau kepada Kang Ujang Bustami. Makanya beliau itu pengalamannya lebih luas daripada saya, maka saya harus mengambil harus bisa beritiba atau bisa bertabaruk kepada beliau. Jadi pengalaman beliau, pengalaman atau keilmuan atau wawasan beliau bisa saya serap, bisa saya ambil sedikit demi sedikit. Semoga saja dengan adanya saya sering bersilaturahim, sering mengharapkan wawasan atau teguran dari Kang Ujang Bustami ataupun Ustadz Maesa Jenar, sahabat saya dari Cirebon juga. Jadi saya bisa lebih dewasa, saya lebih bisa bijaksana dalam menyikapi statement atau teguran-teguran atau cuitan-cuitan atau nyinyiran-nyinyiran dari netizen ataupun dari pihak lain, pihak A, pihak B, pihak C gitu ya, sahabat-sahabat. Jadi seperti itu untuk tanggapan saya mengenai
kritikan begini, kritikan begitu, mengenai tanggapan begini, tanggapan begitu. Yang penting begini, kita mengambil sisi positifnya, kita mengambil hikmahnya. Di balik tontonan itu, ada sisi positifnya. Kan yang menonton tidak cuma laki-laki, perempuan, tidak cuma orang tua, anak muda, bahkan anak kecil pun nonton. Yang artinya apa? Anak kecil kalau sudah hobi nonton nonton hiburan-hiburan seperti ini, yang insya Allah bisa diambil hikmahnya. Insya Allah begini, kita bisa mengambil hikmahnya. Oh, ternyata dukun-dukun itu nggak baik. Oh, ternyata dukun santet itu syirik, sesat. Oh, ternyata dukun santet itu, perdukunan itu jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, oh ternyata itu mudah kalah, dikalahkan dengan ilmu-ilmu Allah. Oh, yang baik itu ilmu pesantren. Oh, yang baik itu ilmu-ilmu ulama. Oh, yang baik itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan oh, yang baik itu adalah agama-agama Allah. Seperti itu. Jadi kita bisa mengambil sisi positifnya, sisi keberkahannya. Dan semoga dengan adanya keberkahan itu awal dari kemanfaatan, akhir dari kemanfaatan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan tanpa kita bermanfaat? Tidak ada manusia yang bisa bermanfaat, tidak ada manusia yang bisa mendapatkan keberkahan tanpa manfaat. Manfaat dulu, baru mendapatkan keberkahan. Tanpa bekerja, kita tidak akan mendapatkan uang. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang? Kita harus bekerja. Bagaimana kita bisa makan? Kita harus masak dulu. Seperti itu. Yang artinya apa? Kita harus bisa bermanfaat, baru bisa mendapatkan keberkahan. Keberkahan tidak bisa diminta. Keberkahan tidak bisa dipelajari, keberkahan tidak bisa dirangkai dengan kata-kata, keberkahan tidak bisa diucapkan, diuntaikan dengan kalimat-kalimat yang indah. Keberkahan tidak bisa diungkapkan dengan puisi-puisi yang indah. Akan tetapi keberkahan itu akan menyertai umat manusia, akan menyertai setiap insan yang bernafas kalau orang tersebut, insan tersebut, hamba tersebut sudah bermanfaat untuk dirinya sendiri, bahkan untuk umat lain, untuk orang lain. Seperti itu. Akan menerima keberkahan kalau kita sudah bermanfaat. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi pola pikir yang positif. Gak usah tanggupin lah. Walaupun saya dikritik nantinya, misalkan nantinya saya dikritik sama saudara saya, saudara kita yang ada di Aceh, silahkan, saya buka lebar, saya lapang dada. Saya mempersiapkan. Kenapa? Dengan kritikan beliau, insya Allah saya bisa lebih berdewasa, lebih berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata, lebih berhati-hati dalam beraktivitas seperti itu. Kalau ditanya settingan atau tidak, saya jawab settingan. Udah puas. Ya, puas itu. Settingan. Nggak ada yang real. Di dunia ini nggak ada yang real. Biar puas, kan puas kalian. Jadi, biar puas ya. Jadi, seperti itu sahabat-sahabat. Settingan ataupun real, itu bodoh amat. Saya bodoh amat. Yang penting saya menyajikan sebuah hiburan tontonan yang insya Allah menjadikan tuntunan kepada kita semua. Seperti itu. Begini. Kalau kalian itu suka, silakan ditonton. Kalau tidak suka, tinggalkan. Nggak usah dipikir pusing. Toh juga yang live saya, modal alat-alatnya pun juga yang modal saya, bukan mereka, bukan kalian. Kalian cuma klik nonton doang. Nonton. Saya capek. Walaupun settingan saya juga capek. Saya kena keris juga sakit, luka. Tuh, Kang Ujang Bustami kepentok besi pun luka. Ya, kalaupun settingan, luka resikonya. Nyawa resikonya. Tuh, seperti itu. Jadi, begini. Nggak usah dipermasalahkan antara settingan ataupun real. Nggak usah dipermasalahkan. Nggak usah dipajang lebar. Yang penting apa? Buatlah diri kalian senyaman mungkin. Letakkan diri kalian di zona yang aman, di zona yang nyaman, di zona yang tenang. Tonton kalau suka, tinggalkan kalau tidak suka. Begini, kita atau saya, misalkan nih, saya berangkat pakai bensin, pakai tenaga nyetir. Ya, kalaupun settingan, misalkan seandainya settingan, toh juga saya harus berpikir bagaimana skenario atau judulnya atau mungkin alur ceritanya itu bagaimana. Seperti itu.
Saya harus mengotak-atik terus kan. Jadi kan pusing. Kepala saya itu satu, otak saya hanya satu. Masa saya mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin bisnis, mikirin rumah makan saya, restoran saya, mikirin usaha saya, mikirin santri saya, mikirin jamaah saya, mikirin tamu, mikirin channel YouTube. Lah, kok sempet gitu loh mikirin channel YouTube. Terus saya itu tiap hari di rumah dan saya bertemu sama tamu, saya jarang pakai pegang HP. Terus bagaimana saya nyeting? Seperti itu. Bagaimana saya nyeting? Kalaupun ada orang yang tidak terima, misalkan saya mengatakan, oh konten saya real, saya nggak ada yang settingan. Misalkan saya mengatakan seperti itu, toh pasti banyak yang tidak percaya, tidak ada yang percaya. Daripada saya mengatakan pembelaan diri, saya mengatakan saya ini real, saya ini jujur, saya ini amanah. Kalau orang sudah benci, kalau orang sudah tidak suka, bagaimana mau diluruskan, bagaimana mau diingatkan, bagaimana mau ditegur, tidak akan mempan. Tidak akan mempan. Karena apa? Karena sudah terselip di hati dan pikirannya kebencian atau ketidaksukaan. Jadi percuma, air sama minyak tidak akan nyambung. Yang lebih bijak itu adalah ikuti saja alurnya. Kalaupun dianggap settingan, iya settingan, apa namanya, pasrah. Mau diperkosa juga pasrah. Ya silahkan perkosa, ini perkosa, nggak apa-apa itu. Jadi nggak usah baper, nggak usah pusing, santai, slow, ya slow. Seperti ini ya, seperti musik yang lagi viral TikTok. Ya, begini ya, begini ya, begini tuh. Jadi saya diketawain sama santri, nggak apa-apa, saya sama santri itu lost. Saya tuh suka canda tawa sama santri, karena saya sebetulnya saya tidak suka dipanggil guru, saya tidak suka ya, tapi ya terserah mereka lah, terserah mereka. Pada intinya seperti itu sahabat-sahabat. Jangan dipikir pusing, jangan baper. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Suka tonton, tidak suka tinggalkan. Itu poin intinya. Ya, kalaupun saya ditanya, Gus, video Gus settingan apa real? Saya jawab settingan, puas. Nah, kalau mau tahu settingan, datang ke sini. Tapi tanda tangan di atas materai. Kalau ada apa-apa kepada kalian yang ikut mendatangi dukun, ya tanggung sendiri resikonya. Seperti itu. Atau juga kalian sendiri yang meminta, kan seperti itu. Jadi seperti itulah sahabat-sahabat. Mau ngomong apa lagi saya? Kayaknya sudah pas ya. Sudah pas ya, mentok ya? Masuk ya? Gimana komentar-komentar? Yo. Gimana? Saling menjelekkan si itu sama saling menjelekkan antara siapa? Menjelekkan antara Aceh atau Aceh. Ada yang menjelekkan Aceh, terus ada yang menjelekkan saya. Enggak kalau menjelekkan. Begini sahabat-sahabat, saya ingatkan, gak usah menjelek-jelekan. Saudara kita yang ada di Aceh, gak usah dijelek-jelekan. Kalaupun jelek, itu seatas kehendak Allah. Gak perlu kita itu masuk ke prioritas Allah, masuk ke ruang ranah Allah, masuk ke prioritas Allah lah. Jadi itu sudah urusan Allah, bukan urusan kita. Kita nggak perlu menjelek-jelekan mereka. Kalau kita dijelek-jelekan, biarin. Jadi misalkan nih sahabat-sahabat, misalkan saya dijelek-jelekan nih, sampean semua, panjenengan semua, saya komandokan, saya perintahkan, saya memohon, saya mengemis kepada kalian, semoga kalian semua bisa bersabar dan nggak usah baper ya. Biarin mereka itu nyinyirin saya, biarin mereka itu membenci saya. Yang penting saya memohon kepada sahabat-sahabat, nggak usah baper, nggak usah. Jadi begini, saya juga tidak minta dukungan, saya juga tidak minta pembelaan, saya juga tidak suka dibenci, saya juga tidak suka dicaci maki. Yang artinya apa? Kalau saya tidak suka dicaci maki, tidak suka dibenci, saya harusnya bisa seimbang. Saya juga tidak mengharapkan pujian, saya tidak mengharapkan pembelaan, saya tidak mengharapkan pembelaan lah seperti itu. Walaupun ada orang yang nyinyirin saya,
yang mengomentari saja, biarin saja, lupakan, abaikan, abaikan, abaikan. Cuek, 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 wek, 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 gitu. Cuek, wek, 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 gitu ya. Abaikan saja, abaikan saja. Jadi begini, apa yang kita ucapkan, jadi pikirkan apa yang kita ucapkan, jangan mengucapkan apa yang kita pikirkan, gitu. Pikirkan apa yang pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita ucapkan daripada kita memikirkan apa yang kita ucapkan. Nah, ini perbedaan tipis sekali. Ingat sekali lagi ya, pikirkan apa yang kita ucapkan, tapi jangan mengucapkan apa yang kita pikirkan. Sekali lagi saya ulangi, pikirkan apa yang kita ucapkan, akan tetapi jangan mengucapkan apa yang kita pikirkan. Paham ya sahabat-sahabat di sini? Oke, dari saya Nur Samsun Al Fakir.